Kembali di Kompas Siang, Saudara, seorang petugas kesehatan hewan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berhasil melakukan langkah darurat penyelamatan seekor sapi saat akan melahirkan. Sapi tersebut diketahui dalam kondisi sakit, terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sejak semalam, sapi milik Zain, warga desa Bades, Kecamatan Pasiria, menahan sakit akibat akan melahirkan. Padahal sapi tersebut dalam kondisi terinfeksi penyakit PMK. Beruntung, petugas kesehatan setempat segera datang melakukan penanganan darurat. Selang beberapa menit, akhirnya sapi tersebut berhasil melahirkan. Menurut pemilik sapi, sapi tersebut sudah 15 hari mengalami gejala penyakit PMK, mulai tidak bisa berdiri, mengeluarkan air liur terus-menerus, dan susah makan. Melahirkan dalam keadaan sakit ini, Pak? Ya, sakit. Sakit. Udah berapa lama sakit ini? 15 hari lebih. 15 hari lebih. Tapi kondisinya gimana sapinya? Kondisinya masih dalam keadaan sakit. Sakit ya? Tergantung kondisi sapinya. Kalau memang sapinya sehat ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau ini gimana, Pak? Kalau sehat, sehat. Sehat ya? Iya. Jumlah sapi yang mati karena terjangkit penyakit mulut dan kuku di Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. Lalu bagaimana penanganan dan pencegahan agar penyakit ini tidak semakin meluas? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Rohman, hingga kini berapa data terbaru terkait dengan kematian sapi akibat wabah penyakit mulut dan kuku? Iya, selamat siang Juno dan saudara. Memang untuk angka kematian untuk sapi akibat terjangkit virus ataupun wabah penyakit kuku dan mulut tersebut, mulut dan kuku saat ini terus bertambah. Data resmi yang dikeluarkan ataupun dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Lumajang hingga siang hari ini ada sekitar 11 ekor sapi yang sudah meninggal dunia. Ini ada tambahan sekitar 2. Kalau kemarin hanya sekitar 9 ekor yang meninggal dunia. Namun data terbaru hari ini, siang hari ini ada sekitar 11 ekor yang sudah mati akibat wabah penyakit mulut dan kuku tersebut. Sementara untuk data yang terkena ataupun terpapar daripada virus ini ada sekitar 737, ya artinya ada kenaikan sekitar 67 ekor sapi yang sebelumnya hanya 670 ekor. Ini ada penambahan sekitar 67 ekor. Sementara untuk yang sakit berdasarkan data terbaru juga ada penambahan yang sebelumnya ada 604. Ini menjadi 668 sapi yang saat ini sudah mengalami ataupun terkena wabah penyakit PMK tersebut. Sementara untuk kambing, domba juga ada kenaikan, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Yang kemarin kambing dan juga domba ada sekitar 9, sekarang sudah menjadi 15 untuk dombanya dan 14 untuk kambing. Dan selain sapi dan juga kambing, juga pada hewan ternak lainnya berupa kerbau. Ini data dari Dinas Pertanian juga Ketahanan Pangan, ada sekitar 28 sapi yang terpapar maupun yang saat ini masih mengalami sakit. Dan tentu jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat penyebaran daripada wabah PMK di Kabupaten Lumajang saat ini terus terjadi dan sudah tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Juno. Ya, Roman, ini ada 11 sapi yang telah tercatat mati dan juga ada 730 sapi yang saat ini masih terinfeksi PMK. Lalu seperti apa upaya dari pemerintah kabupaten terutama untuk mengantisipasi wabah ini tidak semakin meluas? Iya, memang untuk sepekan terakhir pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Lumajang sudah melakukan langkah-langkah antisipatif, mulai melakukan disinfeksi di kandang milik peternak, juga memberikan vitamin dan juga memberikan suntikan-suntikan kepada sapi yang mengalami atau terinfeksi daripada wabah ini. Dan berikut pernyataan dari Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, kepada tim Kompas TV. Kita sudah perintahkan Kepala Diperta untuk membagi-bagikan antibiotik, kemudian antipiretik dan vitamin ke kandang-kandang melalui mantri kesehatan di wilayahnya masing-masing sambil memeriksa secara rutin hewan-hewan tersebut karena penularannya
angka kesakitannya sudah 90% dari angka terpapar. Dan selain memberikan beberapa langkah tersebut, memang untuk Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang saat ini juga telah mengirim tim dokter ke Surabaya, dokter hewan maksud saya, ke Surabaya untuk menemui beberapa tim ahli terkait dengan kasus kematian yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Ada beberapa dokter yang dikirimkan ke Surabaya untuk melakukan penelitian dan juga kajian secara literasi mengapa sapi-sapi yang ada saat ini mengalami kematian yang cukup tinggi. Dan pantauan kami di lapangan memang kematian ini biasanya terjadi ketika sapi yang sudah bisa mengalami kesembuhan 10 hari sampai 14 hari sudah mulai bisa makan, tidak berliur dan juga kakinya bisa berjalan. Tiba-tiba dalam sekejap 1 ataupun 2 hari sapi-sapi tersebut mengalami ataupun meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Nah, untuk itu dari tim dokter dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini masih melakukan kajian tersebut kepada atau berkonsultasi dengan pakar-pakar dokter hewan yang ada di Surabaya, dan nantinya kita harapkan bahwa apa yang diperoleh dari tim dokter tersebut dapat membawa perubahan di Kabupaten Lumajang angka kematian, agar angka kematian hewan terutama sapi tidak terus berlanjut dan para peternak ini dapat bisa meminimalisir daripada kematian tersebut. Juno. Baik, dapat meminimalisir dan juga mengantisipasi agar wabah PMK ini tidak semakin luas di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih rekan Abdul Rohman dari Lumajang, Jawa Timur.